Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Jum dan Sobat Jo. Berjumpa kembali bersama saya Joko Liwat, keturunan dari Joko Kendal generasi ke-8. Orang melu sugiye, orang melu gantenge, orang melu baguse, sing penting urip. Selamat datang di channel YouTube kendalku.com, web portal media online yang membahas tentang berita nasional dan internasional, hobi, hiburan, olahraga, dan semua berita yang hits dan viral di masyarakat. Sego liwat lawuh peyek, yen ditolak aja mewek, maca berita ning kendalku dewek. Saya mulai dengan berita nasional. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan jadwal vaksinasi setelah nakes nantinya adalah giliran pelayan publik, yang di dalamnya termasuk juga wartawan. Sesudah nakes nanti dijadwalkan pelayanan publik, bulannya setelah Februari. Begitu kata Budi Gunadi Sadikin pada hari Selasa 2 Februari 2021. Di sisi lain, PT Bio Farma berencana akan mulai mendistribusikan vaksin COVID-19 yang telah diproduksi pada akhir Februari 2021. Seperti yang diketahui, 10 juta dosis bahan baku vaksin dan 1 juta dosis overfill telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 2 Februari 2021. Menyusul sebelumnya 15 juta bahan baku vaksin dan 1,5 juta dosis overfill juga telah tiba di Indonesia pada 12 Januari lalu. Jadi, buat para seluruh masyarakat Indonesia, sederek-sederek, sedulur-sedulur, mugi sareng-sareng donga bersama-sama kita berdoa semoga kebutuhan vaksin ini nantinya akan cukup ataupun mencukupi buat seluruh masyarakat Indonesia. Seperti kita ketahui ada 270 juta penduduk Indonesia nantinya yang akan divaksin. Jadi semoga distribusi dan vaksinasi berjalan dengan lancar, aman, dan sentosa. Itulah tadi berita nomor 1 dari nasional. Dan akan saya bacakan lagi berita yang kedua. Oke, berita kedua yang akan saya bacakan ini juga datang dari Komisi Penyiaran Indonesia. Karena terlalu banyak menayangkan durasi acara asing, Antv kena tegur oleh KPI. Antv dijatuhi sanksi teguran tertulis oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk program siaran asing karena melebihi jatah waktu durasi yang ditentukan oleh pihak KPI. Diketahui bersama, Antv banyak menayangkan jadwal acara program siaran asing Bollywood dari pagi sampai malam hari. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang penyiaran, durasi siaran untuk program asing secara keseluruhan itu hanya 40% dalam sehari. Seperti yang kita ketahui, derek-derek, sedulur-sedulur, Antv dari pagi sampai malam hari acaranya India, Bollywood maksud saya. Jadi ya sebenarnya acara menghibur, tapi memang buat para penggemar Bollywood, India pasti akan sangat suka. Tapi memang karena program waktunya atau durasinya yang ditayangkan itu melebihi batas waktu atau batas penyiaran yang telah ditentukan oleh KPI yang harusnya 40%. 60% itu diisi oleh acara lokal. Ya, karena telah ditegur oleh KPI, nantinya semoga acara ataupun siaran yang ditayangkan oleh semua stasiun televisi nasional dapat memberikan edukasi ataupun pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Itulah tadi berita kedua dari Komisi Penyiaran Indonesia. Selanjutnya adalah berita ketiga. Nah, berita ketiga ini buat kalian para penggemar sinetron Ikatan Cinta. Wah, ini buat seluruh saudara-saudara, adik-adik yang ada di seluruh Indonesia, Jawa Tengah juga. Akan saya bacakan sinopsis Ikatan Cinta RCTI buat Rabu tanggal 3 Februari 2021. Sinetron Ikatan Cinta ini sangat viral ya, karena
baru digandrungi masyarakat, digemari masyarakat menonton karena kisah cinta yang unik antara Andien sama Mas Al. Kita disebut Mas Al ya, agak mirip-mirip saya dikit lah ya. Dari skala 1 sampai 10 itu saya 9,5. Jadi ya hampir mirip kalau dilihat sama sedotan. Oke, Aldebaran ini sama Andien ini kan mau cerai. Jadi dalam sinopsis ini pada episode sebelumnya telah diceritakan bahwa Mama Sarah yang sedang bermain bersama Reina akhirnya mengetahui bahwa pasangan anting yang dicari Elsa ada pada Reina. Dan di sisi lain, Andien dan Aldebaran akhirnya bertemu pada sidang mediasi perceraian mereka. Al pun berjanji pada Andien untuk meminta kesempatan kedua kepada Andien jika diberikan, serta mengajak Andien untuk bersama-sama mencari tahu siapa pembunuh Roy yang sebenarnya, yang sampai sekarang belum terungkap. Pasti kalian sobat-sobat sinetron, Sobat Jum dan Sobat Jo yang sangat menggilai Mas Al sama Mbak Andien ini akan sangat bertanya-tanya bagaimana toh kisah selanjutnya. Jadi bisa nanti disaksikan di RCTI setiap harinya pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nonton nggih, itu ingkang berita ketiga. Nah, berita keempat ini seputar Kendal, teman-teman. Seputar Kendal kutone dewek. Seputar Kendal yang masih merupakan bagian dari Jawa Tengah. Jadi berita seputar Kendal ini ada salah satu berita yang pagi ini kita posting, yaitu karena curah hujan yang tinggi yang terjadi di Jawa Tengah khususnya, juga saya yakin di seluruh Indonesia juga curah hujannya masih tinggi. Jadi curah hujan yang tinggi belakang ini membuat beberapa ruas jalan di Kendal rusak. Oleh karena itu Pemkab Kendal meminta pengendara berhati-hati agar tidak terjadi hal yang buruk karena kondisi jalan yang rusak. Pemkab Kendal mencatat setidaknya ada 15 ruas jalan yang rusak akibat curah hujan yang tinggi, mengakibatkan jalan berlubang, terjadi genangan. Terjadi genangan. Jadi buat para pengendara, buat para sobat-sobat Jum dan Sobat Jo yang melintas di kawasan Kendal, atau buat masyarakat Kendal pada khususnya, diharapkan berhati-hati pada saat melintas, pada saat berkendara, baik itu sendiri maupun berboncengan. Nah, itu tadi berita keempat yang berasal dari seputar Kendal. Berita kelima untuk pagi ini saya akan membacakan, ini nasional dan sangat berguna ini. Jadi buat kalian para karyawan-karyawan seperti saya, ini kita harus dengarkan. Ini adalah pengumuman dari pemerintah yang mengumumkan bahwa BLT BPJS Ketenagakerjaan kemungkinan sudah tidak akan dicairkan lagi di tahun 2021 karena tidak ada APBN untuk tahun 2021. Pemerintah tidak mengalokasikan BLT BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2021. Di sisi lain, Menaker Ida mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendapat hasil evaluasi untuk dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian walaupun belum ada perintah untuk menyalurkan bantuan ini di tahun 2021. Jadi mari kita bersama-sama berdoa, berharap semoga BLT BPJS Ketenagakerjaan ini bisa dilanjutkan subsidinya di tahun 2021. Karena ya apa? Di masa pandemi ini yang banyak masyarakat yang tidak bisa bekerja sepenuhnya, pengangguran terjadi di mana-mana. Jadi ya semoga pemerintah dapat mengakuisisi ataupun mengapresiasi hal ini. Semoga dapat direalisasikannya lagi BLT BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2021. Oh ya, ini ada tambahan satu lagi nih dari Bapak Gubernur ya, barusan WA saya ini Pak Ganjar ini. Jadi saya bacakan ya. Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo hari ini mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah untuk bersama-sama menekan laju penyebaran COVID-19 khususnya di Jawa Tengah dengan menganjurkan seluruh masyarakat untuk di rumah saja, gerakan di rumah saja pada akhir pekan ini, yaitu tanggal 6 sampai 7 Februari 2021. Jadi nantinya mall, terus toko,
kantor, wisata, tempat wisata maksud saya, tempat hiburan, itu semua akan ditutup untuk 2 hari tersebut. Jadi Sobat Jum dan Sobat Jo, sederek-sederek, sedulur-sedulur ingkang sampun ngrencanake piknik, sampun ngrencanake wisata ataupun sowan teng sederek-sedereke, kula nyuwun dipun undur rumiyin, dipun pending rumiyin, karena dengan kita berpartisipasi dalam menekan laju penyebaran COVID-19 ini, diharapkan pandemi ini akan segera berakhir. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai sabun, pakai masker, jaga jarak, dan jaga selalu imun tubuh serta jaga kesehatan. Nah, untuk akhir kata, saya Joko Liwet. Untuk berita pagi ini sekian, nanti akan kita lanjutkan di berita siang hari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe-nya. Tuku bawang keleru merico, tiwas sayang jebul mung dianggep konco. Salam Sobat Liwet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.